Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku di podcast. Enggak, bukan podcast. Kalau podcast lebih terdengar, pokoknya bukan podcast. Lebih ke curhatan hati kayaknya. Langsung aja nih, kali ini aku punya sedikit cerita dari berdasarkan kisah nyata temanku. Langsung aja nih. Jadi gini ceritanya. Suatu hari ada anak baru pindahan di kelas temanku. Anggap aja aku lah ya. Pas gue udah duduk di bangku kelas 12, ada anak baru pindahan di kelas gue. Cowok, anaknya kalem, lugu, cakep juga. Beberapa hari sekolah, gue perhatiin mulu kan, kok nih orang banyak diemnya gitu. Teman-teman gue juga nggak negor nggak apa gitu kan. Gue takut kejadian anak pindahan sebelumnya bakal keulang lagi. Iya, dulu pas kelas 11 ada anak pindahan juga. Terus dia jadi insecure gitu karena padahal mah bukan nggak ditemenin, emang dia aja nggak mau gabung. Tapi sumpah beneran ada. Oke, skip. Tapi salah kita juga sih kalau dipikir-pikir. Kitanya kurang peka gitu sama lingkungan dan dianya juga nggak mau gabung ya. Ya salah lah dua-duanya. Tapi ibarat kata gini loh, masa iya 1000 orang nyesuaiin diri sama 1 orang gitu? Paham kan? Udah lah, ini beneran skip. Akhirnya gue tegur nih si anak cowok ini nih. Kita sebut aja namanya Aan. Oke. Awalnya gue negor Aan bukan karena modus atau apapun, sumpah. Jujur deh, penasaran, tapi dikit. An, gabung dong sama yang lain, sapa gue ke Aan. Terus ini cowok kayak natap tajam gitu kan ke arah gue. Entah itu berarti tatapan gak suka atau gimana, tapi tatapannya emang bener-bener ngeselin banget sih. Parah banget. Sampai sekarang tuh masih suka kebayang gitu loh cara natap dia waktu pertama kali ngeliat gue. Tapi dia gak jawab apa-apa, dia kayak cuma natap gue doang. Terus gue ngerasa gue dikacangin gitu kan. Ya udah, gue duduk aja di bangku gue. Terus gue dapat OSIS tuh, kurang lebih 4 jam pelajaran ada kayaknya. Otomatis gue gak di kelas dong, dan gue gak tahu kegiatan apa aja yang terjadi di kelas. Entah kegiatan jual beli, atau tawar menawar, atau bahkan lomba mati suri. Oke, skip. Setelah gue selesai rapat OSIS, gue masuk ke kelas. Si Aan udah ketawa-ketawa aja sama anak-anak cowok di pojokan. Dalam hati ada rasa seneng sih gitu. Seenggaknya dia akrab sama yang lain. Iya beneran, cuma sebatas seneng itu aja kok. Pas gue duduk, tiba-tiba si Aan nyamperin. Main duduk gitu aja di samping bangku gue. Ya gue so jual mahal gitulah, pura-pura gak ngeh. Terus gue nge-scroll HP kan, padahal mah jantung lagi maraton itu, parah. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, "Rol, kenalin gue dong satu-satu anak ceweknya." Terus gue mikir kayaknya gue harus ngerespon dia gitu kan. Akhirnya gue jawab, "Mau tau yang mana? Mau nomornya sekalian gak?" Dia malah ngasih tatapan tajam lagi gitu kan. Terus gue kayak langsung lugu, langsung luluh. Iya maaf, nih gue kenalin satu-satu.
Terus gue mulai nyebutin nama dan ngasih tahu si Aan tentang orang-orang yang dia tunjuk ini. Aan cuma ngangguk-ngangguk ngerti gitu. Pas lagi asik cerita, tiba-tiba Paris nyamperin bangku gue. Rul, anak baru mau lo gebet juga? Alik, gila lo Rul. Celetuk tuh Paris yang menurut emang gak pernah disekolahin. Dalam hati aku sih, ya bodo amat. Makin hari kita makin deket, karena ternyata rumah Aan gak jauh beda dari rumah gue. Gak deket banget sih, cuma rumah dia yang paling deket dari rumah gue di antara teman-teman gue yang lain. Terus kita sempet mikiran gitu. Jadi ya gue ngerasa nyaman aja ngobrol sama dia. Sering juga kita ngobrol, chattingan, jalan bareng. Pokoknya ngelakuin hal random berdua gitu. Tapi lebih sering berantemnya sih. Sehari bisa 3 kali berantemnya. Kayak minum obat. 3 bulan kita dekat. Sampai banyak orang yang bilang kalau kita itu pacaran. Gue sih gak peduli anggapan orang-orang mengenai kita. Ya karena dia juga gak peduli. Pahit. Tapi hari itu dia ngajak gue jalan. Dan dia minta dikenalin sama anak kelas sebelah yang bisa dibilang deket banget sama gue. Deketnya tuh karena sama-sama anggota OSIS. Awalnya sih gue cemburu, tapi gue kasih aja kontaknya. Ya orang gue pikir awalnya emang cuma mau kenalan aja kan. Sehari-hari gue lalui kayak biasa aja gitu. Dia juga masih biasa. Perasaan gue ke dia juga masih sama. Gak ada bedanya. Tapi ada sih satu hal yang bikin beda. Ternyata si Aan suka sama nih cewek. Kita sebut aja si Zulfa. Oke, gak apa-apa. Udahin aja. Emang harus udahan. Pikiran gue waktu itu. Padahal cara itu emang paling tepat dan emang harus gue jalanin sampai sekarang. Harusnya. Tapi gue mulai jauhin Aan. Di kelas gue diemin dia. Dan emang sifat tuh orang gengsi banget. Kalau ada yang ngediemin dia, walaupun dia gak tahu sebabnya apa, dia bakalan diemin juga orang itu. Childish. Yep, betul. Gue udah mulai bodo amatan dan terbiasa dengan sikap dia yang kayak gitu. Kayak ya udahlah, orang gue yang mulai. Ya udah, gue harus terima apapun resikonya. Tapi itu cuma berlangsung seminggu. Setelah itu dia ngechat gue dan minta gue untuk tunggu di depan rumah. Rasanya tuh kayak pengen bilang gak mau, tapi gue mau. Paham kan? Rul, tunggu depan rumah. Gue bales, oke. Akhirnya kita jalan. Di jalan kita cuma diem-dieman. Gue gak tahu dia mau bawa gue kemana. 30 menit muter-muter, berhentinya di depan rumah gue. Gue turun kan, nunggu dia pergi. Tapi ternyata dia gak pergi. Pandangannya lurus ke depan, sedangkan gue ada di samping dia. Cukup lama kan gue nunggu dia ngomong atau gue nunggu dia pergi. Tapi dia masih dengan posisinya yang seperti itu. Dalam hati gue, oke deh, gue harus nurunin gengsi gue. Akhirnya gue tanya, lo kenapa, An? Dia cuma diem. Oke, gue harus tanya sekali lagi. Lo kenapa? Masih didiemin. Oke, An. Gue gak suka ya kalau ngomong dikacangin.
perusahaan langsung nengok ke gue. Lo pikir sendiri aja kenapa gue begini. Terus dalam hati gue, lah kenapa dia yang jadi marah, harusnya gue lah. Terus kalian tahu apa yang gue lakuin? Marah, ninggalin dia, bersikap bodo amat. No, gue minta maaf ke dia. Aduh, bego banget emang. Ya udah, maaf deh kalau gue salah. Oke? Tapi dia dan nyalain motornya habis itu pergi. Udah, gitu doang. Gue masih berdiam diri mematung, cuma bisa nyaci maki diri gue sendiri. Apa sih Rul, cowok kayak gitu dipertahanin buat apa? Tahu perasaan dia juga enggak. Lo ada hubungan apa sama dia juga enggak. Kayak aduh, di situ perasaan gue bener-bener kacau deh, parah. Besokannya gue sekolah, ketemu dia, dan dia duduk di bangku gue sambil nyengir-nyengir. Kayak lo lupa sama kejadian semalam. Supaya emang gak jelas banget tuh orang, parah. Terus kita deket lagi. Tapi kalau gue tahu dia makin deket sama Zulfa, gue jauhin dia lagi. Terus baik lagi. Pokoknya gitu terus. Alurnya emang kayak gitu. Gue nggak tahu bakal sampai kapan kayak gini. Tapi gue emang GR banget sih jadi orang. Gak tahu kenapa bisa gini. Emang udah bawaan lahir kali ya. Bodohnya, dia cuma nganggep gue temen, tapi gue nganggep dia istimewa. Gue suka dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gue selalu nyangka dia ngasih harapan ke gue. Tapi kayaknya emang dia cuma mau temenan aja deh. Gue juga pengecut sih, gak mau ngakuin perasaan gue ke dia. Karena gue gak mau ngorbanin pertemanan cuma demi masalah cinta gini. Rumit.